lot of built motherfuckers get their ass bent over. They kind of tight too. That's a typical player. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film yang sangat membrutalkan, apalagi pemeran utamanya adalah Michael Jai White. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperlihatkan segerombolan geng penjara yang hendak membuli seorang napi. Napi tersebut bernama Bond. Dengan santai, Bond mengatakan kalau kalian kurang banyak jika ingin menyentuhku. Kemudian inilah yang terjadi. A lot of built motherfuckers get their ass bent over. They kind of tight too. That's a typical player. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Bond akhirnya dibebaskan dari penjara. Sekarang Bond ingin hidup normal dengan mengontrak di sebuah rumah milik seorang kakek tua dan ini anak si kakek yang sangat menonjol. Si menonjol menegaskan kepada Bond kalau mengontrak di sini tidak boleh membawa gangster, senjata, menyetel musik dangdut keras-keras. Adegan beralih ke sebuah tempat pertarungan jalanan. Kita akan diperkenalkan dengan salah satu manajer pertarungan bernama Pinball. Pinball adalah orang yang memiliki petarung untuk diadu-adukan di tempat tersebut. Tak lama datang mafia kelas kakap yang sangat dihormati sekaligus orang yang berkuasa di tempat itu. Ia bernama James, ini orangnya. Ternyata James juga mempunyai seorang petarung andalan yang sama sekali tidak pernah terkalahkan oleh siapapun dan petarung itu bernama Hammerman. Terlihat tubuhnya yang besar dan kekar dibalut dengan wajah krum membuat Hammerman terlihat sangat mengerikan. Saat ini petarung milik Pinball akan diadukan dengan petarung James yaitu Hammerman. Namun kita sudah bisa menebak kalau Hammerman pasti dengan mudah mengalahkan petarung milik Pinball. Setelah kalah, Pinball pun memberikan uang taruhannya kepada James. Terlihat raut wajah James yang sangat menyepelekan Pinball sebab semua orang di sana tidak ada yang tidak patuh kepada James. Ketika Pinball masuk ke mobil, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan sosok Bond yang sudah berada di sana. Bond mengatakan kalau ia ingin menjadi petarung Pinball untuk melawan Hammerman. Namun jelas Pinball menolak karena ia tidak mau kalah taruhan lagi mengingat Pinball juga belum mengenal siapa Bond dan bisa apa Bond. Bond mencoba meyakinkan Pinball dengan memberinya sejumlah uang untuk ditaruhkan. Bahkan Bond juga bersedia bertarung dengan siapa saja untuk membuktikan kalau ia layak melawan Hammerman. Pada akhirnya Pinball pun mau membawa Bond ke arena. Bond sempat bertemu dengan James yang saat itu hendak pergi karena ada urusan. Bond sendiri terus melihat ke arah pacar James. Hal itu ternyata membuat James merasa risih lalu mencium pacarnya sendiri untuk membuktikan kalau wanita ini adalah miliknya. Karena takut memancing amarah James, Pinball pun segera membawa Bond masuk ke arena dan ia akan ditandingkan dengan seseorang yang cukup lumayan besar namun sedikit pucitrek. Diketahui musuh Bond ini sangat ahli dalam tendangan. Saat pertandingan berlangsung, ternyata Bond mampu mengalahkan musuhnya kurang dari 5 detik. Setelah mengetahui kehebatan Bond, Pinball berjanji akan membawa Bond melawan para petarung lainnya sampai Bond bisa bermain dengan Hammerman. Di sini Bond malah bertanya tentang si wanita yang tadi dibawa James. Pinball pun langsung memperingatinya untuk tidak bermacam-macam dengan si wanita karena hal itu tentu akan mengusik James sang penguasa wilayah ini. Namun karena Bond terus menanyakan si wanita, akhirnya Pinball menceritakan sedikit yang ia tahu. Si wanita sebenarnya sudah mempunyai suami. Namun karena James menyukai wanita tersebut, ia menjebak si suami sampai masuk penjara. Sementara si wanita sudah James buat menjadi pecandu obat terlarang sehingga si wanita sekarang sangat tergantung kepada James. Di sini kita masih belum diberitahu kenapa Bond tertarik dengan pacar James serta sangat ingin bertarung dengan Hammerman. Di sisi lain kita akan diperlihatkan kesadisan James sang penguasa wilayah. Saat itu James sedang makan malam bersama salah satu kliennya. Namun karena si klien itu mengatakan James sedikit terlihat hidung, ia pun berdiri sambil berjoget lalu menghabisi si klien tersebut. Esok harinya, James yang sedang gabut, ia menyuruh anak buahnya untuk masuk dan akan diadukan dengan anjing-anjing miliknya. Di balik itu terlihat Bond sedang bermain catur bersama si kakek pemilik kontrakan. Namun tak lama, ia pun dijemput oleh Pinball untuk kembali bertarung.
Pinball membawa Bon ke tempat berbeda untuk kembali diadukan. Di situ terlihat dua orang wanita yang sedang bertarung. Setelah pertarungan itu selesai, Pinball menghampiri manajer di sana dan memintanya mengeluarkan petarung terbaik miliknya. Ini dia petarung terbaik di sana yang mempunyai gigi emas keroncong. Bon yang saat itu diremehkan ternyata mampu membaca pergerakan musuhnya. Hanya dengan sekali pukulan, petarung itu pun tumbang. Si manajer musuh yang tidak mau kalah taruhan begitu saja kembali menantang Bon dengan dua petarung sekaligus. Bon dengan santai mengiyahkannya dan dengan mudah kedua musuhnya itu tumbang kembali. Si manajer yang merasa kesal, ia menaruh uang tersebut di dalam sangkar manuknya, lalu menyuruh semua anak buahnya untuk melawan Bon. Satu persatu anak buah si manajer berhasil Bon hajar hingga Bon mengambil paksa uang taruhan tersebut. Saat hendak pergi, Bon dihampiri oleh petarung wanita yang nampak ingin melawan Bon. Namun ternyata si wanita hanya ingin Bon segera menghubungi nomor teleponnya. Semenjak saat itu, Pinball membawa Bon ke berbagai arena pertarungan dan Bon selalu saja memenangkannya. Oleh sebab itu, Pinball mendapatkan banyak sekali uang. Bahkan sekarang, Pinball bisa membeli mobil antik yang sangat mahal. Di sini, Pinball mengatakan kalau dulunya ia hanya seorang manajer pecundang yang sering diremehkan banyak orang. Namun setelah Pinball menjadi manajer Bon, semua orang nampak sedikit memberi hormat kepada Pinball. Ia sangat berterima kasih karena Bon telah datang ke kehidupannya. Saat Bon pulang, tak sengaja ia bertemu dengan si menonjol anak dari pemilik kontrakan. Melihat Bon yang sedikit terluka di pelipisnya, si menonjol langsung bergegas untuk mengobati Bon. Ia juga sempat bercerita tentang seorang anak yang selama ini ia asuh. Dan sekarang si anak sering merengek ingin bertemu dengan orang tua kandungnya. Yang jadi masalah, ia tidak tahu keberadaan orang tua anak tersebut. Keesokan harinya terlihat Bon sedang bermain bersama anak asuh yang semalam diceritakan. Di balik itu, kita kembali diperlihatkan kekejaman James yang mana dengan tega ia menghabisi seorang wanita pekerja yang dianggap tidak mau tunduk kepadanya. Singkat cerita, malam harinya Hammerman dibawa James untuk bertarung melawan Bon. Namun ternyata selama ini Hammerman diberi obat kuat agar tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hammerman dengan badan besarnya terlihat sangat mengerikan. Namun Bon sepertinya sangat santai dan tidak sedikit pun takut melawan Hammerman. Di pertarungan ini, Bon mampu menghajar telak Hammerman. Bahkan tanpa sedikit pun tersentuh, Bon bisa menumbangkan Hammerman dengan cukup mudah. Saat Pinball hendak mengambil uang taruhannya kepada James, ia terlihat sedikit canggung dan ketakutan. Setelah itu, James yang cukup tertarik dengan Bon, ia mengundang Bon untuk datang ke rumahnya sambil mengatakan kalau ia tidak suka penolakan. Singkat cerita, Bon dan Pinball mendatangi rumah James. Di sini James mengungkapkan ketertarikannya kepada Bon dan ia bersedia membawa Bon ke pertandingan yang lebih besar. James juga sempat menunjukkan seorang petarung yang pernah membunuh lawannya sebanyak 5 kali. Bahkan petarung itu dinobatkan sebagai petarung terbaik di dunia. Jika Bon mampu mengalahkannya, maka dengan sekejap Bon akan menjadi orang yang sangat kaya raya. Melihat Bon yang masih ragu-ragu, James pun memakai strategi lain, yang mana ia akan menggunakan pacarnya sendiri untuk tidur bersama Bon. Dan si pacar diminta James untuk merayu Bon agar mau ikut bertanding. Ketika Bon berduaan di kamar dengan si pacar, akhirnya terungkap fakta kalau Bon adalah sahabat baik dari suami si pacar ketika di penjara. Sayangnya, suami si pacar kini telah tewas oleh segerombol gangster yang sebelumnya dibayar oleh James. Di sini Bon menegaskan kalau ia datang ke sini memenuhi janjinya untuk menyelamatkan si pacar dari kelompok James. Setelah itu, Bon kembali menemui James. Ia mengatakan kalau ia akan menjadi petarung James asalkan si pacar ikut bersamanya untuk sementara waktu. James awalnya bimbang, namun dengan keyakinannya Bon mampu mengalahkan si petarung terbaik dunia, akhirnya James mengiyakannya. Lalu kemudian si pacar dibawa ke tempat rehabilitas agar bisa berhenti dari kecanduannya mengonsumsi barang haram. Dan jika sudah sembuh, Bon berjanji akan membawa si pacar menemui anak kandungnya. Di sisi lain, James dan anak buahnya menghampiri seorang ketua mafia yang jauh lebih besar darinya bernama Jono. Diketahui Jono ini mempunyai sebuah organisasi untuk para petarung ilegal di seluruh dunia. Dan James akan mendaftarkan Bon menjadi perwakilan petarungnya. Untuk ikut bertanding melawan si petarung terbaik dunia, James harus bertaruh $10 juta.
$5 million. Malam harinya, Bond dikejutkan dengan tewasnya si kakek pemilik kontrakan yang telah dihabisi oleh segerombolan gangster. Bond pun masuk ke dalam rumah untuk menenangkan hati anak si kakek, yaitu si menonjol. Saat Bond terbangun, ia dikagetkan dengan kemunculan James. Di sini James mengatakan kalau besok malam Bond harus melawan si petarung terbaik dunia. Namun tiba-tiba Bond menolak dengan alasan ia tidak berminat menjadi petarung James. James sempat ingin menghabisi Bond karena dirinya sudah bertaruh $10 juta. Namun karena sadar James tidak akan mampu melawan, akhirnya James memutuskan untuk segera pergi. Malam harinya, James yang sudah sangat kesal, ia menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Bond. Dimulai dengan Hammerman dan beberapa anak buah James yang mendatangi Pinball untuk mencari keberadaan Bond. Karena Pinball tidak mau mengatakan apa-apa, ia pun dihajar habis-habisan oleh Hammerman. Beruntung saat itu Bond muncul lalu menghabisi semua anak buah James yang ada di sana, termasuk Hammerman. Esok harinya, James kembali mengirim anak buahnya untuk menghabisi Bond dan juga Pinball. Saat masuk ke dalam apartemen Pinball, ternyata Pinball dan Bond sudah siap dengan kedatangan mereka. Tanpa ragu, Bond dan Pinball kembali membantai anak buah James. Setelah itu, Bond mengambil salah satu ponsel milik anak buah James. Hingga saat James menghubungi anak buahnya, yang mengangkatnya adalah Bond. Di sini, James yang sudah sangat kesal, ia mengancam akan menghabisi si menonjol serta anak asuhnya. Dan jika itu semua tidak ingin terjadi, maka Bond harus mengikutinya melalui GPS. Dengan terpaksa, Bond mengikuti arah GPS tersebut, hingga membawanya ke sebuah tempat milik organisasi Jono. Sehingga mau tidak mau, Bond harus bertanding dengan si petarung terbaik dunia. Di sini, Bond sempat bertanya mengenai semua kejahatan yang dilakukan James. Karena selama ini, Bond hanya berniat balas dendam untuk sahabatnya. James akhirnya mengakui semua kejahatannya karena merasa dirinya dalam keadaan aman bersama kelompok Jono. Ternyata saat pengakuan itu, James telah merekam semuanya dan ia pun langsung mengirimkan rekaman tersebut kepada Pinball. Tanpa pikir panjang, Pinball pun segera melaporkannya kepada polisi agar para polisi bisa segera menggerebek tempat tersebut. Tak lama datanglah si petarung terbaik dunia menghampiri Bond hingga pertarungan pun dimulai. Pada awal-awal pertarungan, mereka saling berusaha membaca pergerakan masing-masing. Merasa lawannya cukup lumayan, si petarung terbaik melepaskan jasnya untuk kembali melanjutkan pertandingan. Hingga pada akhirnya, Bond dapat mengunci musuh sampai tidak berdaya. Namun Bond malah menghentikan pertarungan itu dengan mengaku kalah. Secara otomatis, petarung terbaiklah yang dianggap memenangkan pertandingan tersebut dan James harus kehilangan jutaan dolar. Karena merasa kesal, ia nekat menantang Bond untuk segera menghabisinya. Jono yang melihat hal itu, ia menyuruh anak buahnya untuk memberikan pedang kepada Bond agar pertarungannya seimbang. Namun Bond membuang pedang tersebut dan hanya akan memakai sarungnya saja. Dengan hanya menggunakan sarung pedang, Bond berhasil memotong tangan James sampai terputus. Tak lama dari itu, datanglah para polisi mengepung tempat tersebut dan Bond langsung bergegas kabur. Beberapa hari kemudian, terlihat si pacar sudah keluar dari rehabilitas karena sudah dinyatakan sembuh. Hal yang mengejutkan terjadi karena ternyata anak yang selama ini diasuh oleh si menonjol adalah anak dari si pacar. Setelah semuanya kembali normal, Bond pun berpamitan untuk segera pergi. Sebelum itu, Bond memberikan uang yang sangat banyak kepada si menonjol agar si pacar dan anaknya bisa tinggal di sini. Setelah keluar, ternyata ada Pinball yang sudah menunggu Bond. Di sini Pinball mengajak Bond untuk kembali bertarung. Namun Bond menolak karena ia akan pergi ke Citayam. Kemudian film pun tamat.